supaya kita tidak tertular penyakit TBC dari pasien kita? Tenang, kita dapat mencegah tertular penyakit TBC dengan menerapkan PPI yang baik. Apa itu PPI? PPI atau pencegahan dan pengendalian infeksi adalah upaya untuk mencegah dan meminimalkan terjadinya infeksi pada pasien, petugas, pengunjung, dan masyarakat sekitar fasilitas pelayanan kesehatan melalui kewaspadaan standar ataupun berdasarkan transmisi. Yuk kita pelajari lebih lanjut. Selamat datang di modul pencegahan dan pengendalian infeksi atau PPI TBC 1. Setelah mempelajari modul ini, Anda diharapkan mampu untuk menerapkan pencegahan dan pengendalian infeksi atau PPI TBC di Fasiankes. Tahukah Anda bagaimana cara penularan penyakit TBC? Penularan penyakit TBC bisa terjadi melalui kontak, baik langsung maupun tidak langsung, droplet, airborne, melalui vehikulum, makanan, air atau minuman, darah, melalui vektor, biasanya serangga dan binatang pengerat. Risiko penularan TBC ditentukan oleh sumber penularan, penerima atau host, dan lingkungan. Carilah objek-objek berikut untuk mengetahui risiko penularan TBC. Pelaksanaan pencegahan dan pengendalian infeksi atau PPI di fasilitas pelayanan kesehatan bertujuan untuk melindungi pasien, petugas kesehatan, pengunjung yang menerima pelayanan kesehatan, serta masyarakat di sekitar Fasiankes dengan cara memutus siklus penularan penyakit infeksi melalui kewaspadaan standar dan berdasarkan transmisi. TBC ditularkan melalui udara atau airborne transmission dari percik renik atau droplet nuklei yang mengandung Mycobacterium tuberculosis. Untuk mencegah penularan tuberkulosis di fasilitas pelayanan kesehatan, diperlukan penerapan PPI airborne. Sebagai upaya pencegahan dan pengendalian infeksi tuberkulosis, setiap fasilitas pelayanan kesehatan menerapkan 3 pilar PPI, yaitu pilar pengendalian administratif, pilar pengendalian lingkungan, dan pilar perlindungan respirasi. Klik setiap istilah untuk informasi lebih lanjut. Dalam menjalankan 3 pilar PPI, ada 7 rekomendasi yang harus diterapkan oleh Fasiankes. Pengendalian administratif. Rekomendasi 1 adalah memilah atau triase pasien terduga atau yang sudah sakit TBC dari pasien lainnya. Pemilahan pasien di awal dapat dilakukan dengan meminta pasien untuk mengisi formulir screening batuk. Klik setiap nomor untuk informasi lebih lanjut. Pengendalian administratif. Rekomendasi 2 adalah memisahkan atau isolasi pasien terduga atau yang sudah terkonfirmasi TBC dari pasien lainnya. Klik ikon tanda plus untuk informasi lebih lanjut.
Pengendalian administratif. Rekomendasi 3 adalah segera mulai pengobatan TBC dengan paduan pengobatan yang efektif untuk memutuskan mata rantai penularan. Pengobatan yang efektif diberikan berdasarkan hasil uji kepekaan atau Drug Susceptibility Testing atau DST. Dengan pengobatan yang efektif, kemungkinan penularan dari pasien TBC ke tenaga kesehatan dan pengunjung vaskes lainnya akan menurun. Pengendalian administratif. Rekomendasi 4 adalah memastikan dilaksanakannya respiratory hygiene atau hygiene respirasi, termasuk etiket batuk pada pasien terduga TBC atau terbukti TBC. Penggunaan masker bedah untuk pasien terduga maupun yang sudah terkonfirmasi TBC merupakan salah satu praktik hygiene respirasi yang paling penting. Pasien juga perlu menerapkan hand hygiene dengan 6 langkah cuci tangan. Selain edukasi secara langsung, di ruang tunggu pasien juga bisa diletakkan poster-poster etiket batuk atau hand hygiene. Klik setiap gambar untuk informasi lebih lanjut. Pengendalian lingkungan. Rekomendasi 5 adalah penggunaan sistem Upper Room Germicidal Ultraviolet atau GUV. Penggunaan GUV merupakan salah satu cara pengendalian lingkungan yang efektif untuk membunuh atau menginaktivasi Mycobacterium tuberculosis dari pasien TBC. Rekomendasi ini dapat diterapkan di vaskes atau tempat orang banyak berkumpul dalam waktu lama, seperti penjara. Klik ikon GUV dan tanda tanya untuk informasi lebih lanjut. Pengendalian lingkungan. Rekomendasi 6 adalah sistem ventilasi. Ada 4 jenis sistem ventilasi yang dapat diterapkan pada ruang rawat jalan maupun rawat inap pasien TBC, yaitu ventilasi alamiah, mekanis, campuran, atau resirkulasi aliran udara dengan High Efficiency Particulate Air atau HEPA filters. Klik setiap istilah untuk informasi lebih lanjut. Pemilihan sistem ventilasi tergantung dari kondisi yang ada. Untuk daerah dengan sumber daya yang terbatas, termasuk daerah yang aliran listriknya sering terputus, ventilasi alamiah merupakan pilihan utama. Tetapi ada kalanya ventilasi alamiah tidak memungkinkan, misalnya di lokasi dengan cuaca yang terlalu dingin. Maka bisa dipertimbangkan untuk menggunakan ventilasi mekanik, campuran, atau resirkulasi udara dengan HEPA filter. Pengendalian lingkungan. Rekomendasi 7 adalah penggunaan respirator partikulat, masker N95, atau FFP2 untuk petugas kesehatan. Klik ikon tanda tanya untuk informasi lebih lanjut. Sebelum memakai respirator, tenaga kesehatan perlu melakukan fit test. Fungsi dilakukan fit test ini adalah untuk menentukan jenis, bentuk, dan ukuran respirator partikulat yang cocok serta nyaman untuk tenaga kesehatan tersebut.
Vites terbagi menjadi dua, yaitu vites kualitatif dan vites kuantitatif. Vites kualitatif merupakan tes yang mengandalkan indera peraba dan perasa untuk mengetahui adakah kebocoran udara dari respirator. Hasil dari tes ini hanyalah lulus atau gagal. Vites kuantitatif mengukur jumlah pasti kebocoran yang terjadi. Hal yang perlu diperhatikan saat melakukan vites. Klik setiap nomor untuk informasi lebih lanjut. Manakah yang termasuk penerapan PPI dalam hal pengendalian lingkungan? Pilih dua jawaban yang tepat. Selamat! Anda telah mempelajari modul pencegahan dan pengendalian infeksi atau PPI TBC 1. Klik ikon untuk penjelasan singkat. Terima kasih dan sampai jumpa di sesi berikutnya.